Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 di sini ingin menjelaskan video yang berjudul Unsur alkali dan alkali tanah. Nama-nama anggota: Cindy Eka Putri, Siska Anggriasari, Febri Wulandari, dan Mary Amelia Sitorus. Unsur alkali. Unsur alkali adalah unsur-unsur golongan Ia dalam tabel periodik unsur, yaitu Li litium, Na natrium, K kalium, Rb rubidium, Cs cesium, dan Fr fransium. Fransium merupakan unsur radioaktif. Semua unsur alkali merupakan unsur logam yang lunak atau mudah diiris dengan pisau. Pada saat permukaan logam dibersihkan, terlihat warna logam putih mengkilap seperti perak. Logam alkali juga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Disebut logam alkali karena oksidanya mudah larut dalam air dan menghasilkan larutan yang bersifat sangat basa atau alkalis. Sifat-sifat umum logam alkali. Logam-logam alkali mempunyai titik lele yang rendah dan cukup lunak. Hal ini disebabkan atom-atom logam alkali mempunyai satu elektron valensi sehingga gaya mengikat partikel-partikel terjejar relatif lemah. Berbeda dengan halogen, dalam satu golongan Ia, dari atas ke bawah titik lelehnya makin rendah. Ini menunjukkan bahwa dari atas ke bawah kerapatan delokalisasi elektron atau ikatan logam makin rendah sehingga atom-atomnya makin mudah dipisahkan. Dan bisa kalian lihat teman-teman, di samping penjelasan ada tabel unsur alkali. Unsur-unsur logam alkali. Dalam tabel periodik, logam alkali adalah golongan 1 yang terletak di ujung sebelah kiri dan berada di bawah unsur hidrogen. Walaupun berada dalam satu kolom, hidrogen bukanlah logam alkali karena merupakan unsur gas. Logam alkali terdiri dari 6 buah unsur, yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan juga fransium. Unsur-unsur tersebut ada yang melimpah di alam, namun ada juga yang tergolong langka. Unsur natrium dan kaliumlah yang paling melimpah di alam, sedangkan sisanya tergolong langka. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, dalam kerak bumi terdapat 2,6% natrium, 2,4% kalium, 0,03% rubidium, 0,007% litium, dan 0,0007% cesium. Dengan angka tersebut, rubidium dan cesium sudah tergolong sangat langka. Namun, ternyata fransium jauh lebih langka dan lebih sulit ditemukan di alam. Dan di sampingnya ada sifat-sifat logam alkali. Logam alkali memiliki sifat fisika dan sifat kimia yang unik, sehingga mudah dibedakan dengan unsur lainnya. Berikut adalah sifat-sifat unsur dalam golongan alkali. 1. Berkilau. Semua unsur dalam golongan logam alkali memiliki penampilan fisik yang berkilau layaknya perak. 2. Konduktor yang baik. Seperti logam lainnya, logam alkali merupakan konduktor yang baik. Sebagai konduktor, logam alkali dapat menghantarkan listrik dan juga panas dengan baik. 3. Titik didih dan titik lele yang lebih rendah dari logam lain. Dilansir dari Chemistry Libre Text, ikatan logam dalam logam alkali lebih lemah dari ikatan logam lain, sehingga logam alkali mendidih dan meleleh pada suhu yang lebih rendah daripada logam lain. Pada golongan alkali semakin ke bawah maka akan semakin rendah titik didih dan titik lele unsur tersebut. 4. Kepadatan yang rendah. Ikatan logam yang lemah juga membuat alkali memiliki kepadatan yang lebih rendah dari logam-logam lainnya. Kepadatan yang rendah membuat logam alkali disebut sebagai logam yang lembut karena bisa dipotong atau dibentuk dengan sangat mudah. Kepadatan yang rendah berarti massa jenis yang rendah pula. Hal ini membuat beberapa unsur logam alkali atau 3 unsur pertama dapat mengapung di atas air. Massa jenisnya lebih rendah dari air. Energi ionisasi yang rendah. Dilansir dari Talk CO, logam alkali memiliki 1 elektron di kulit terluar yang terikat secara longgar sehingga jari-jari atomnya besar. Jari-jari atom yang besar mengakibatkan logam alkali memiliki energi ionisasi yang rendah daripada logam lainnya. 5. Sangat reaktif. Energi ionisasi yang rendah mengakibatkan logam alkali sangatlah reaktif. Artinya logam alkali sangatlah mudah bereaksi dengan unsur lain. Logam alkali dapat bereaksi dengan berbagai unsur non-logam seperti halogen dan oksigen. Mereka juga bereaksi terhadap udara, bahkan bisa meledak saat bereaksi dengan air. 6. Mudah membentuk ion positif. Logam alkali memiliki 1 elektron valensi, membuatnya mudah membentuk kation atau ion positif. Inilah alasan mengapa logam alkali di alam ditemukan dalam bentuk kationnya reduktif. Dilansir dari Chemistry Libre Text, kecenderungannya membentuk kation membuat logam alkali sangat tereduksi, sehingga dapat menjadi reduktor atau agen produksi yang efektif bagi berbagai reaksi kimia.
Reaksi logam alkali dengan air. Logam alkali bereaksi dengan air membentuk senyawa hidroksida dan gas H2. Jika M adalah logam alkali, maka reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. 2MS tambah H2OL menjadi 2MOH AQ tambah H2G. Reaksi berlangsung semakin hebat dengan pertambahan nomor atom dari litium Li ke cesium Cs. Hal ini disebabkan dalam satu golongan dari atas ke bawah jumlah kulit semakin banyak, sehingga semakin mudah melepaskan elektron terluar yang nantinya digunakan untuk berikatan dengan unsur atau senyawa lain. Contoh reaksi logam alkali dengan air. 2NaS tambah H2OL menjadi 2NaOH AQ tambah H2G. Reaksi dengan oksigen. Logam alkali bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa oksida, senyawa peroksida, dan senyawa superoksida. Persamaan umumnya adalah sebagai berikut. Senyawa oksida O2 negatif 4Ms tambah O2G menjadi 2M2OS. Contoh reaksi logam alkali natrium dengan oksigen menghasilkan oksida. 4NaS tambah O2G menjadi 2NaOS. Senyawa peroksida O22 negatif. 2Ms tambah O2G menjadi M2O2S. Contoh reaksi logam alkali kalium dengan oksigen menghasilkan peroksida. 2Ks tambah O2G menjadi K2O2S. Senyawa superoksida O2 negatif Ms tambah O2G menjadi MO2S. Contoh reaksi logam dengan oksigen menghasilkan oksida. RBS tambah O2G menjadi RbO2S. Senyawa oksida dihasilkan apabila reaksi melibatkan jumlah oksigen terbatas, sedangkan senyawa peroksida dan superoksida diperoleh dari reaksi dengan jumlah oksigen berlebih. Reaksi dengan halogen. Logam alkali bereaksi dengan halogen membentuk senyawa halida. Persamaan umum reaksi antara logam alkali atau M dengan halogen atau X sebagai berikut. 2Ms tambah X2G menjadi 2MXS. Contoh reaksi logam alkali litium dengan halogen. 2LiS tambah Cl2G menjadi 2LiClS litium klorida. Beberapa reaksi logam alkali. Reaksi dengan hidrogen. Logam alkali bereaksi dengan hidrogen membentuk senyawa hidrida. Senyawa hidrida merupakan senyawa ion kristal yang berwarna putih. Reaksi umumnya adalah sebagai berikut. 2Ms tambah H2G menjadi 2MHS. Contoh reaksi logam alkali natrium dengan hidrogen. 2NaS tambah H2G menjadi 2NaHS. Reaksi dengan asam encer. Logam alkali bereaksi dengan asam encer, misalnya HCl 0,1M. Reaksi terjadi dengan cepat dan disertai dengan ledakan dan nyala api. Reaksi antara logam alkali dengan asam encer sebagai berikut. Ms tambah H plus AQ menjadi M plus AQ tambah H2G. Reaksi dengan non-logam. Reaksi logam alkali dengan non-logam membentuk garam yang berwarna putih kristal, padatan ionik, dan larut dalam air. Membentuk senyawa dengan formula yang mirip. Contoh reaksi logam alkali dengan karbonat membentuk senyawa litium karbonat LiCO3, natrium karbonat NaCO3, dan kalium karbonat KCO3. Senyawa yang mengandung unsur logam alkali. Berikut beberapa senyawa yang mengandung unsur logam alkali. 1. Litium terdapat dalam senyawa Li2CO3 sebagai bahan campuran dalam pengolahan aluminium. 2. Natrium terdapat dalam senyawa NaCl, Na2CO3, NaOH, Na2SO4, Na2SO3, NaNO2, NaNO3, NaHCO3, dan lain-lain. 3. Kalium terdapat dalam senyawa KO2, KOH, KCl, KNO3, K2CO3, dan lain-lain. 4. Rubidium terdapat dalam filamen sel fotolistrik yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Unsur alkali tanah. Alkali tanah adalah unsur-unsur yang terletak di golongan 2A pada sistem periodik unsur. Adapun unsur-unsur yang termasuk alkali tanah adalah berilium Be, magnesium Mg, kalsium Ca, strontium Sr, barium Ba, dan radium Ra. Bisa kalian lihat di sini ya teman-teman. Di sini ada tabel unsur alkali tanah. Karakteristik logam alkali tanah. Unsur-unsur logam alkali tanah merupakan salah satu kelompok unsur yang terletak pada golongan 2A dalam sistem periodik. Terdiri dalam
6 unsur yaitu berilium Be, magnesium Mg, kalsium Ca, strontium Sr, barium Ba, dan radium Ra. Unsur-unsur logam alkali tanah memiliki sifat yang sangat mirip, diantaranya semuanya berkilau, putih keperakan, agak reaktif pada suhu dan tekanan standar. Setiap atom unsur logam alkali tanah memiliki 2 elektron valensi pada subkulit terluar, sehingga untuk mencapai konfigurasi elektron stabil, 2 elektron valensi tersebut dapat dilepas membentuk kation dengan muatan positif 2 dengan energi ionisasi yang cukup rendah. Maka unsur logam alkali tanah dapat digolongkan ke dalam unsur logam yang reaktif, tetapi tidak sereaktif unsur logam alkali. Semua unsur logam alkali tanah banyak ditemukan di alam. Beberapa reaksi logam alkali tanah. Logam alkali tanah kurang reaktif jika dibandingkan dengan logam alkali. Misalnya logam kalsium bereaksi dengan air sangat lambat pada temperatur kamar. Secara umum logam alkali tanah mempunyai kereaktifan yang cukup diantaranya sebagai berikut. 1. Dengan halogen atau X2 membentuk halida, X sama dengan F, Cl, Br, dan N dan I. M tambah X2 menjadi MX2. 2. Dengan oksigen membentuk oksida, kecuali Ba juga menghasilkan peroksida atau BaO2. 2M tambah O2 menjadi 2MO. Oksida tersebut dengan air dapat membentuk basa. MOS tambah H2OL menjadi MOH2 atau AQ atau S. 3. Dengan belerang membentuk sulfida juga dengan Se dan Te. M tambah S menjadi Ms. 4. Dengan nitrogen membentuk nitrida atau pada temperatur tinggi. 3M tambah N2 menjadi M3N2. Nitrida ini dapat bereaksi dengan air membentuk basa dan gas amonia. M3N2 tambah NH2OL menjadi 3MOH2 AQ atau S tambah 2NH3G. 5. Dengan fosfor membentuk fosfida pada temperatur tinggi. 6M tambah P4 menjadi 2M3P2. 6. Dengan karbon membentuk karbida kecuali Be membentuk Be2C. M tambah 2C menjadi MC2. Karbida ini dengan air membentuk basa dan gas asetilena atau untuk mengelas. MC2 tambah 2H2OL menjadi MOH2 AQ atau S tambah C2H2G asetilena. 7. Dengan hidrogen membentuk hibrida atau pada temperatur tinggi. M tambah H2 menjadi MH2. Kelarutan basa dan garamnya. Harga tetapan hasil kali kelarutan basa dan beberapa garam alkali tanah ditunjuk dalam tabel berikut. Kalian bisa lihat di sini ya teman-teman. Kesadahan air. Kesadahan air adalah kandungan mineral-mineral tertentu di dalam air, umumnya ion kalsium dan magnesium dalam bentuk garam karbonat. Air sada atau air keras adalah air yang memiliki kadar mineral yang tinggi. Sedangkan air lunak adalah air dengan kadar mineral yang rendah. Berikut ini merupakan contoh gambar pelunakan air sada dengan prinsip distilasi. Kalian bisa dilihat di sini ya teman-teman. Berikut ini merupakan contoh gambar pelunakan air sada dengan prinsip osmosis balik. Kalian bisa lihat di sini juga ya teman-teman. Berikut ini merupakan contoh gambar pelunakan air sada dengan prinsip elektrodialisis. Kalian bisa lihat di sini juga ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, tapi sebelum kami mengakhiri presentasi, saya ingin mengatakan bahwa jika ada yang kurang jelas, silakan tanyakan, tapi jangan minta kepastian karena kami di sini presentasi bukan mengisi hatimu yang sunyi.